si anak muda atau tidak. Kita punya Bung Norokino. Sekali lagi Norokino. Oke, silakan Bung Roki. Oke, saya senang karena sesuatu yang tidak direncanakan menghasilkan output yang maksimal. Masuk. Jadi kita ada di dalam keadaan untuk menentukan arah kehidupan, arah negeri, arah bangsa, arah lingkungan, arah perahu. Yang jadi problem adalah dari mana kita mulai. Puisi selalu memberi kita semacam energi batin untuk berani menentukan arah. Jadi Pak Kiraja mengucapkan sesuatu yang sebetulnya kita tahu tapi tidak bisa kita ucapkan dengan kalimat provokasi. Yang diterangkan tadi adalah upaya untuk mendamaikan batin kita dengan keadaan, tetapi sekaligus upaya untuk memberitahu bahwa berdamai artinya berjuang, bukan berhenti. Ada pepatah Latin bilang begini, qui bene canta bis orat. Siapa yang bernyanyi, dia berdoa 2 kali. Dan lagu tadi adalah doa. Tapi jangan anggap kalau saya bilang siapa yang bernyanyi dia berdoa 2 kali, qui bene canta bis orat. Siapa yang berpuisi dia bernyanyi 2 kali. Maka siapa yang berpuisi dia berdoa 4 kali. Itu tidak berarti Anda tidak perlu sholat lagi. Jadi teman-teman di sini kita bayangkan bahwa ada hiruk pikuk di Mahkamah Konstitusi, ada tukar tambah di DPR soal hak angket. Tetapi hiruk pikuk itu hanya menimbulkan kakofoni dalam ilmu musik, namanya kakofoni. Kakofoni artinya bunyi-bunyian tanpa partitur, bunyi-bunyian tanpa nada dasar. Di kita di sini yang adalah harmoni, bukan kakofoni. Politik sekarang adalah politik yang kakofonik, sekedar bunyi-bunyian. Itu bedanya dengan yang saya alami hari ini. Sekali lagi, keadaan kita menuntut kita untuk menemukan apa yang menyebabkan kita terjebak pada politik kakofoni. 01 kakofoni, 02 kakofoni, 03 kakofoni. Batin kita diminta untuk mengendapkan kakofoni itu supaya ada ruang untuk refleksi. Itu namanya tabayun puisi. Tetapi batin kita juga memaksa kita untuk mengaji kebangsaan. Ngaji artinya ngajak jihad. Kenapa? Yang dihendakkan dalam batin, dia memerlukan outlet. Satu-satunya outlet hari ini adalah perjuangan demi keadilan. Dalam bentuk formilnya perjuangan untuk memprotes sistem pemilu, tapi dalam bentuk yang lebih sublim, perjuangan untuk melegakan batin, menerima keadaan sekaligus memproduksi dari dalam. Di dalam filosofi sufisme, kalau keadaan di luar terlalu sempit, maka kita perluas apa yang ada dalam kita, batin kita. Puisi adalah upaya memperluas ruang batin. Ketika politik mempersempit ruang percakapan, ruang narasi. Musik mengungkapkan sesuatu untuk membuat kita percaya bahwa ada keheningan yang bisa kita isi dengan kesunyian, keheningan yang bisa diisi dengan kesunyian. Jadi sekali lagi ini satu pertemuan kebudayaan yang boleh saya sebut sebagai refleksi dari kemarahan kita terhadap apa yang dijual. Kan Anda datang di sini hanya dalam 10 jam yang lalu tuh saya datang di sini. Artinya ada kekuatan batin yang membuat kita tahu bahwa ada problem dan kita mendengar apa keterangan akademis problem itu. Itu demokrasi. Anda baca misalnya dalam 1 hari ini aja sudah baca 4
majalah internasional yang mengkritik keadaan demokrasi kita. Dianggap bahwa selama Presiden Jokowi memerintah, kita kehilangan kesempatan untuk menegakkan value nilai-nilai demokrasi. Yang bagi Muhammadiyah dimulai dari upaya untuk membuat bangsa ini hidup di dalam pertengkaran pikiran, bukan pertengkaran agama, bukan pertengkaran politik, pertengkaran pikiran. Kiai Haji Ahmad Dahlan memilih membangun sekolah supaya ada percakapan akademis, percakapan intelektual. Kita lihat bandingannya, tidak ada talk show yang diari partai politik yang menunjukkan ada pertarungan pikiran gagasan. Semua para politik miskin gagasan. Itu saya senang karena Brother Ahmad Dahlan, Bro Ahmad Dahlan pada waktu itu dia usia muda, memilih menjadi public educator. Bayangkan kalau dia memilih menjadi caleg. Muhammadiyah tidak menitipkan apa-apa pada masa ini. Atau mungkin Kiai Ahmad Dahlan sudah dipanggil KPK dengan rompi kuning. Tetapi adalah sunatullah bahwa seseorang yang paham arah bangsa, saya tadi bicara tentang arah bangsa. Arah bangsa ini ditemukan pertama kali oleh Muhammadiyah. Muhammadiyah dari tahun berapa? 1912. Itu artinya 33 tahun sebelum 1945. Dalil tentang cerdaskan kehidupan bangsa sudah diucapkan, diputuskan, dan dilembagakan oleh Muhammadiyah. Baru 33 tahun ke depan, Konstitusi bilang tugas presiden adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu 33 tahun sebelumnya Muhammadiyah ucapkan itu. Setiap presiden Republik ini hanya diminta menjalankan dua tugas konstitusi. Pertama, cerdaskan kehidupan bangsa. Kedua, pelihara fakir miskin. Ada 180 universitas Muhammadiyah. Kalau separuh dari dosen Muhammadiyah mogok mengajar, IQ nasional kita drop 70%. Tidak ada universitas sekolah tinggi yang lebih banyak dari yang dimiliki Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah sudah menyumbang dari tahun 1912 fungsi yang kemudian dimintakan pada Presiden Jokowi selama 9 tahun ini, dan Jokowi gagal memenuhi perintah konstitusi. Karena IQ nasional bangsa ini sekarang tinggal 78, sedikit di atas simpanse. Ya, serius. Jadi coba kita tagih. Kita nggak usah tagih Jokowi gagal sebagai kader PDIP. Dia gagal sebagai kader bangsa. Apalagi kalau dibandingkan dengan 1912 ketika Muhammadiyah memilih membangun sekolah. Jadi cerdaskan kehidupan bangsa sudah dimulai 1912 oleh Muhammadiyah. Tugas kedua presiden adalah pelihara fakir miskin. Seseorang dalam keadaan miskin kesehatannya memburuk. Muhammadiyah punya ribuan, ratusan unit rumah sakit di Indonesia. Jadi bangsa ini berhutang pada Muhammadiyah dalam dua hal, kecerdasan dan kemakmuran. Karena itu mesti harusnya Muhammadiyah yang pertama kali marah terhadap keadaan. Tapi saya lihat Muhammadiyah boleh terpengaruh dengan amplop. Saya kasih kritik itu karena saya ingin bersahabat dengan teman-teman Muhammadiyah. Jadi kita ada di dalam ketegangan kultural karena saling intip. Berapa banyak amplop yang didapat, OKP ini dapat berapa banyak, caleg ini dapat berapa banyak. Kita lupa bahwa Ahmad Dahlan bilang jangan cari uang di Muhammadiyah, bawa uang ke Muhammadiyah. Untuk apa? Untuk memperkuat infrastruktur akal sehat, yaitu bangun sekolah, untuk memperkuat dimensi kesehatan kita, untuk bangun rumah sakit. Kan itu dasarnya. Lama-lama saya mau mencalonkan diri di Muktamar Muhammadiyah. Kita melihat bagaimana tadi puisi tadi menerangkan tentang
kemajemukan, dan kesetaraan. Saya terangkan itu sebagai bagian pelajaran kita. Bangsa ini didirikan atas dasar kemajemukan. Jadi fondasi bangsa itu kemajemukan. Karena kita majemuk, maka diperlukan persatuan. Itu janji kemerdekaan. Jokowi balik logika itu. Demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Kan dungu namanya. Lo dari awal kalau pakai bahasa Indonesia apa? Ontologi bangsa ini adalah perbedaan. Karena ada perbedaan, maka diperlukan persatuan. Presiden kita bilang, demi persatuan tidak boleh ada perbedaan. Konsekuensinya tidak boleh ada oposisi. Matilah kehidupan demokrasi yang sekarang diolok-olok di luar negeri. Buat Indonesia, lembaga HAM PBB tadi pagi mendikte bahwa Indonesia gagal menghasilkan demokrasi karena perbuatan Jokowi di Mahkamah Konstitusi yang menyodorkan anaknya jadi wakil presiden. Kalau yang bilang saya pasti diolok-olok, kalau yang bilang Muhammadiyah dia pasti dikerjai WA grup Muhammadiyah. Tapi yang ngomong ini adalah lembaga resmi hak asasi manusia PBB menemukan keadaan itu. Jadi sebetulnya kita ada dalam satu keadaan yang kalau kita bilang ya nggak demokratis, tapi nanti pembela-pembela Jokowi bilang Jokowi sedang membenahi demokrasi, sedang membenahi. Kalau kita ikuti jalan ini, Jokowi tiba di 2014 ketika demokrasi sudah hadir 5 tahun sebelumnya. Kita mulai 14 tahun sebelumnya bahkan. Jadi bagaimana mungkin Jokowi membenahi demokrasi? Dia datang ketika seluruh infrastruktur demokrasi sudah berjalan bagus. Jadi yang dilakukan Jokowi adalah memberantakkan demokrasi. Bahkan dia memberantakkan partainya sendiri, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kan konyol. Apakah Jokowi melanggar konstitusi dengan menyodorkan Gibran? Tidak. Jokowi tidak melanggar konstitusi, tidak melanggar undang-undang dasar. Dia paksa Gibran, dia paksa Kaisang, anak-anaknya, mertuanya, mantunya untuk bermain politik. 2 anak Jokowi itu betul-betul masih belia, dipaksa bermain di wilayah orang dewasa. Jadi Jokowi tidak melanggar undang-undang dasar, dia melanggar undang-undang perlindungan anak. Saya balik pada keadaan hari ini. Indonesia sedang diganggu oleh dunia internasional dalam 2 hal. Pertama, soal kemampuan presiden berikutnya yang kira-kira Prabowo untuk menjamin bahwa APBN tidak akan dipakai secara konsumtif. Sekarang kita lihat. Presiden Jokowi menginginkan Prabowo jadi presiden supaya IKN bisa dilanjutkan agar Jokowi bisa meresmikan IKN itu. 2 hari lalu di koran, petinggi Gerindra yang adalah mantan Gubernur Bank Indonesia Sudrajat Djimondorno bilang bagi Gerindra lebih baik makan siang gratis daripada ngurusin IKN. Itu ada pukulan pada Jokowi. Akhirnya kita tahu bahwa ketika politik jumlah kekuasaannya telah pindah dari Jokowi ke Prabowo, maka seluruh keinginan Jokowi akan dibatalkan demi hukum besi politik. Artinya ada potensi persaingan lagi atau pertengkaran antara Jokowi dan Prabowo pasti akan terjadi. Kenapa? Karena APBN itu adalah batas dari ambisi politik. Anda punya ambisi politik macam-macam, tapi kalau APBN bilang nggak ada uang, ya nggak ada uang. Coba kita hitung misalnya, buat bikin IKN itu perlu uang 450 triliun. Buat makan siang gratis perlu segitu juga 450 triliun. Udah 900 triliun. Bayar utang 400 triliun.
Bayar bunga utang 500 triliun. Itu 1.800 triliun. 20% harus dipakai untuk pendidikan. 20% dari 1.800 triliun. Sudah 2.300 triliun. Jadi bayangkan bagaimana mungkin secara makroekonomi Prabowo bisa membuat negeri ini makmur kalau seluruh anggaran itu dipakai habis. Pendapatan kita cuma 1.800 triliun, pengeluaran kita 2.300 triliun. Bagaimana caranya? Yang utang. Jadi secara logika orang yang berpikir rasional, tidak mungkin IKN itu dilanjutkan bersamaan dengan makan siang gratis. Jadi kalau orang bilang Rocky Gerung memprovokasi akan terjadi perkelahian Prabowo dan Jokowi, pasti terjadi. Jadi sekali lagi kita lagi mengintip sebetulnya keadaan yang katastrofik, yang berbahaya. Saya kira 2 minggu ini, ketika orang mulai melihat bahwa kelihatannya Prabowo sekarang makin jengkel karena Jokowi tetap minta supaya dia jadi pemimpin koalisi besar. Bayangin, orang yang udah selesai masa jabatannya masih minta jadi koalisi besar. Artinya dia mau atur kabinet Prabowo. Maka kita provokasi aja sekarang. Yang sebetulnya Pak Prabowo juga tahu kan? Dia nggak akan diakan itu. Nah, persaingan politik ini yang ada di luar sana yang diminta untuk saya terangkan, tapi sebetulnya kalian udah tahu. Saya hanya tambahan kemarahan kalian aja. Dan kita balik pada perenungan hari ini, bahwa keadaan kita memerlukan 2 hal. Pertama, kita beroposisi untuk menghasilkan perubahan. Itu adalah pekerjaan politik. Tapi kita membatinkan oposisi itu dalam upaya untuk memeriksa batin kita. Kuat nggak batin kita untuk menghadapi problem kebudayaan di depan? Kalau APBN hancur, maka bangsa ini juga akan tercerai-berai karena akan berebut makan siang gratis, akan berebut BLTS, dan itu akan terjadi. Nah, batin kita itu memberi peringatan bahwa ada sesuatu yang akan berlangsung minggu-minggu ke depan. Nah, puisi tadi itu mendeteksi bahwa akan ada sesuatu di minggu ke depan. Dari mana datangnya itu? Dari suara pengetahuan kita tentang keadaan. Jadi sebetulnya puisi, musik, dan politik itu sama, yaitu teguran alam supaya kita bersiap-siap menghadapi hal yang terburuk. Ini maksudnya puisi. Saya membaca puisi dalam upaya untuk menjelaskan hal yang tidak bisa diterangkan oleh ILC, tidak bisa diterangkan oleh Metro TV. Semua hal. Jadi sekali lagi teman-teman, saya bergembira dan bersenang hati karena ada kesempatan bagi kita untuk mulai membuka arah. Dan dari Kupang kita percaya bahwa ada kekuatan intelektual yang memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa kita sedang menyusun ulang Indonesia. Terima kasih. Luar biasa, tepuk tangan sekali lagi ya. Kita langsung berikan kesempatan.